Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, saya akan dulu ya sampaikan aturan di dalam pertemuan kita. Saya kalau ngaji online, mahasiswa mau kameranya, maksudnya gini, kalau internet Anda tidak stabil, Anda boleh menonaktifkan kamera. That is one. But during class, when I call out ngajar bahasa Inggris itu interaktif. Mahasiswa saya suka panggil. Oke, mahasiswa silakan ketik di ruang chat room atau saya panggil namanya, Anda menjawab. By the time I call out your name, I want you to respond and answer my question. And you have to activate your camera once you talk. Is that clear for everyone? Cukup jelas? Clear Yes, ya? ma'am. Yes, Mem. Oke, jadi saya mahasiswa kalau mau nonaktifkan silakan, tapi pada saat saya panggil namanya, kan udah ada di nama Anda seumpama aktif, Anda muncul wajahnya, kameranya aktif. Kecuali kalau ada yang lagi sakit atau apa, silahkan. Jadi kalau kayak siapa nih yang sakit, Pama dia tetap mau ikut Zoom, tapi ikut Zoom kameranya kayak siapa Sabilanya mau tetap ikut Zoom gitu, tapi kameranya jangan dinyalain gitu, cuma dengar boleh. Yang penting saya tahu kayak ini kan tadi siapa ya, Sabila kalau nggak salah ya sakit. Oke, saya lanjutin ya. Mana ya tadi wordnya? Oke. Bertanya, what is the most important aspect for in communication? Oh ya, tadi saya jelasin dulu. Jadi dalam komunikasi ada dua kan, verbal and non-verbal. So for English, in the case of untuk bahasa, kita menggunakan bahasa ini, maksudnya bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris ini untuk bentuk komunikasi verbal communication. So we use particularly to communicate verbally, untuk berkomunikasi secara verbal. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, according to you, atau what do you that this one is the most important in communication? Apa yang paling penting dalam communication? Unsur apa sih? Bukan unsur, yang paling penting dalam komunikasi. Habil, perhaps Habil kelas 2A. Izin masuk, Ibu. Izin menjawab. Ya. Kalau menurut saya kejelasan informasi atau clarity, Ibu. Kejelasan informasi, clarity. Anyone else? Kita itu dulu ya. Ada Habil, clarity. Dari RKI, Angela. Izin menjawab, Mem. Kalau menurut saya itu feedback, bolak-balik komunikasi. Oke, feedback. Anyone else? Saya minta sekarang dari, sebentar, gimana cara ngeklik partisipan biar saya bisa ngelihat semua nama. Lagi, where are you? Oh, this one. Kelas RKI ada berapa orang jumlah mahasiswanya? Izin menjawab, Mem, ada 36. 36. 2A? 2A? Ada berapa orang? Izin menjawab, ma'am, ada 36. 32. Terus kalau satu lagi kelas 2A, 2B? Izin 2A 36. 36. RKI berapa tadi? 36. RKI? Halo? Jihan, RKI ada berapa orang Jihan?
Ya, izin jawab ada 36, Mem. Berarti 72. 2B, Izin menjawab, Mem. 29 mahasiswa, Mem. 39 mahasiswa. So, harusnya di sini ada 101. Sama saya 102 partisipan. Baru 95 orang. Yang izin sakit di saya tadi. Sisanya berarti ada harusnya minimal 100, tapi baru 96. That means only 95 students. Tolong nanti di screenshot kelas ya. Sekarang aja dulu, screenshot dulu siapa yang tidak hadir. Jadi nanti si Pen, tolong mahasiswa yang tidak hadir ditulis tidak hadir. Jadi meskipun kita online, tetap mahasiswa harus hadir di kelas. Coba dikasih sekarang gini aja biar ketahuan. Yang kelas di rename dulu A ditambahin 1. Jadi kayak gitu. Gimana caranya? Gitu kali ya? Apa raise hand dulu? Ya, biar di screenshot dulu biar gampang. Coba mulai dari kelas A. Di screenshot dulu. Ya, raise hand dulu kelas A. Biar di screenshot dulu sama temennya. Nanti kelas 2A, 2B, RKI terakhir. Nyambi ya. Sambil di screenshot saya akan. Sekarang saya minta Rifki Abdullah Kalam. Dia ngomong pasti ini nih. Nggak usah deh kelas 2A, 2A aja. Saya minta dari 2A Syafia. Menurut kamu Syafia? Ya, menurut kamu komunikasi yang paling penting dalam komunikasi itu apa? Sependapat, Mem. Sorry? Pemikiran, Mem. Alurnya gitu. Yang mudah dimengerti. Ya, kamu banyak banget itu. Jadi satu aja kamu sebutin. Pilih. Jangan kasih saya pilihan, tapi kamu yang milih. Izin, Mem. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dalam komunikasi, bukan dari kita ya, saya bicara kegiatan komunikasi. Kalau Anda melaksanakan komunikasi, komunikasi itu apa sih unsur yang paling penting? Penggunaan bahasa berarti. Ini, the use of language-nya maksudnya. Halo. Siapa tadi yang saya tanya ya? Saya udah lupa lagi namanya. Halo? Siapa? Oke, kelas 2A udah di screenshot ya. Habil atau siapa atau si pennya tuh? Izin, Mem, kelas 2A udah di screenshot. Oke, sekarang kelas 2B. Yang raise hand. Kelas 2A. Apa namanya? Nggak usah raise hand. Apa sih namanya? Take off. Sekarang kelas 2B. Saya minta sekarang 2B apa dibahas. What is the most important thing in communication? Ya, kelamaan tuh. Penerima pesannya, Mem. Menerima pesan, berarti apa tuh ngomongnya? Receiver. Penerima pesan, itu. Yang paling penting dalam komunikasi itu apa? Tadi udah disebutin sebenarnya sama siapa yang tadi kelas 2A, cuma dia banyak banget. Oke, satu lagi. Receiver berarti ya, receiver. Oke, kita tulis dulu ya. Udah di screenshot kelas 2B? Si Pen? Halo? Izin, Mem, kelas 2B udah di screenshot. Oke, sekarang gantian kelas RKI. Nyambi, sekarang saya minta dari RKI, what is the most important thing in communication? Kamu udah komunikasi ya? Apa baru semester ini? Oh, tapi udahlah, saya masih ingat saya dulu ngajar komunikasi. Anda ini kayaknya pertemuan adanya di konsep.
Okay, I would like to ask from mahasiswa RKI. So please tell me, what do you know that you think that thing atau I mean in the activity of communication, the most important thing is this. I would like to ask Jessica. Yes, ma'am. Jessica? Yes. I think the What is it? important for communication is Sorry? Sorry? What did you say? yeah. Yeah. What is the most important thing in communication? I think it's a communicator. Jadi yang paling penting itu adalah si pengirim pesan yang mengerti. Ya. Translatein, saya udah ngerti. Thank you. Also, communicator. Communicator? Is it? Is this it? Yes, ma'am. Okay, thank you. So let's see. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, when we communicate, I think you have learned about this. Actually, in communication, there are a few things, or there are aspects in communication. Ada apa saja? Tadi barusan disebutin oleh Jessica. Ada communicator. Yes, ada communicator. Ada orang yang melakukan komunikasi. Selanjutnya ada yang menerima atau we called it as communicant, ya kan, communicant. Nah, di antara komunikator dan communicant ini di tengah-tengahnya harus ada yang diberikan. We called it message, right? So when this message, ketika terjadi tiga unsur ini antara komunikator, komunikan, dan ada message yang dari tiga unsur ini sudah terjadi komunikasi? Yes, communication may happen. But what is the most important thing? How do you know that communication has already happened? Dari mana kita tahu bahwa sudah ada komunikasi itu? How do you know? Anyone can tell me? Dari mana kamu tahu? Oh, ini udah ada komunikasi gitu. Itulah unsur yang paling penting. Tri Maharani mungkin? Izinnya mungkin dari Yes. search. Sorry? Dari search, ma'am, sumber. Dari sumber. Enggak, dari mana? Ini kan tadi saya bilang ada unsur-unsur komunikasi kan? Kamu juga udah belajar kan? Ada komunikator, ada kan yang penerima atau bahasanya siapa tadi yang ngomong, dia bilang receiver, ada receiver. Nah, ada the use of language. Let's say it is a message. Ya, this is a message. Actually tiga unsur paling penting karena kalau feedback itu menunjukkan komunikasinya terjadi dua arah. Ya, tapi kalau kita bicara komunikasi, paling tidak tiga unsur ini yang paling penting, yaitu ada communicator, communicant, and there is a message. Once the message is received by the receiver, so we know, oh, the communication is happened already, ya kan? Atau the communication happens already. So, kapan kita tahu bahwa, okay, the communication happens already? Dari mana Anda tahu? Pesannya diterima atau apa? Sekarang saya nanya sama kamu. Oke, kamera saya nyala nggak sih? Nyala ya? Ada jawaban, ma'am. Ada jawaban. Apaan? Saya nanya kamera saya nyala, kamu jawabnya ada jawaban. Ini ya, saya delay yang ngomongnya ya. Iya sih, ma'am. Maksud saya kalau misalnya memang pesannya diterima dari seseorang pun orang yang menerima ada jawabannya, maksudnya saya kayak gitu. Oh, kalau ada jawaban itu namanya komunikasi dua arah. Tanpa jawaban, sekarang saya tanya tanpa jawaban. Kamu seumpama I talk to you. Saya tadi ngomong begini. Okay, so English is really important to understand. Kamu cukup mendengar aja, nggak memberikan jawaban ke saya. Pertanyaan saya, itu udah komunikasi belum?
Ya dia bingung. Ya dia bingung. Ntar saya datengin loh PJ mata kuliahnya loh. Saya tanyain loh. Saya habis ngajar ngomongin komunikasi. Ayo. Izin menjawab sudah, Mem. Komunikasinya udah terjadi. Tanya respon itu udah ada komunikasi. Kan ada dua. Ada yang komunikasinya satu arah, ada yang komunikasinya dua arah. Kalau saya udah nih, contoh gini. Gimana caranya ya? Saya ngasih lihat ya. Oke, kamera saya nyala ya. Saya ngomong kayak gini. Kamu udah ngerti kan? Kamu nggak perlu ngerespon saya, kamu udah ngerti kan? Oke, pertanyaan saya, udah ada komunikasi nggak di antara kita? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Saya mau ngerespon ke saya, udah ada komunikasi nggak? Udah ada. Jadi feedback itu tidak harus selalu memang, tapi respon itu boleh diberikan. Kalau sudah ada respon, berarti komunikasinya dua arah. Gue minta tolong boleh nggak? Kalau lu gue berani nyuruh, maaf banget ya, gue ngajar. Kaki gue sakit banget. Sahabat ya. Santai. Gue minta bikin ini dia udah nih. Gue lemes banget soalnya. Apa yang tadi ya? Gue ambil ini sini. Oke. Mic-nya ada nyala. Oke, kita lanjutin ya. Kasih. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, berarti yang paling penting dalam komunikasi itu apa? Ngerti kan? The message is received. Ngerti? Kalau kamu komunikasi enggak? Ya enggak ada, kamu enggak ngerti. Karena kan tadi unsur-unsur communicator, komunikan ada message. Kalau pesannya enggak diterima, ada komunikasi. Ya enggak ada komunikasi karena pesannya belum diterima. But once the message is received, that is the communication. Nah, kalau feedback itu kan terserah kita mau nge-feedback apa enggak. Kayak contoh, seseorang melakukan kobek lagi. Apa confess. Kobek saya. Melakukan ke kalian nih, seumpama ada cewek yang ditembak sama cowok gitu kan. Lo jadi pacar gue ya. Udah ada komunikasi kan? Meskipun si cewek belum jawab, komunikasinya memang baru satu arah karena baru dia menerima pesannya. Thank you darling. Oh sebentar. Ya Allah baik banget sih. Oke, ya jadi sudah ada komunikasi. Nah, kenapa sih saya ngomongin hal-hal kayak gini? What I mean here, saya ngomong panjang lebar kayak gini, because kita tahu bahwa ternyata dari, you are so sweet. Panas kan saya? Nah baru ini soke pas nih. Soke. Yes, thank you. Yap. Oke, makanya itu udah ada komunikasi. Nah, kenapa saya ngomong kayak gini? Jadi Anda tahu, oh ternyata kalau komunikasi itu adalah orang kita ngomong apapun, yang penting orang ngerti gitu loh. Paham nggak maksudnya sampai di sini? Orang ngerti itu aja. So I'm trying to say here, kan banyak nih. Saya tanya ke kalian, karena banyak nih mahasiswa atau siapapun lah orang Indonesia ya kecenderungannya, Anda rata-rata, Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Mem, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Atau saya malu berbahasa Inggris. I'm not confident in using English. Kenapa? Karena takut ini, karena ini. Sekarang kan Anda udah tahu. Yang paling penting dalam komunikasi apa? Oh, yang penting orang ngerti saya ngomong apa. Contohnya, kalian tahu nggak salah satu yang pernah muncul di TV itu loh, yang orang asing, orang Rusia kalau nggak salah deh. Orang Rusia yang kalau pakai bahasa Indonesia tuh acak-adut gitu. Bahasa Indonesianya gini, itu di apa gitu. Tapi kamu ngerti nggak dia ngomong apa? Ada yang tahu nggak? Kamu tahu nggak yang apa namanya yang di Rusia itu di TV kalau ngomong?
Tahu nggak yang orang Rusia cewek yang suaminya orang Indonesia? Kayaknya suaminya orang Batak deh. Yang dia bilang, ku bawa dia ke Medan ini. Yang kalau ngomong itu pokoknya ngomong bahasa Indonesianya. Tapi kita sebagai audience, penonton yang ngelihat dari TV, kita ngerti, oh tahu dia ngomong apa. Gitu loh. Karena memang dalam komunikasi paling penting adalah pesannya keterima atau pesannya di ngertiin, omongannya, kalimatnya itu dia ngerti. That's it. Is it clear so far? Halo. Aduh, capek deh ngajar Yes, gini. ma'am. Clear, ma'am. Ini sinyalnya. Kalau kamu ngerti lanjut atau tidak, paling tidak kasih jempol ya. Ya. Jadi saya tahu ya. Kalau yang kameranya nyala, paling tidak kasih jempol. Artinya kamu suaranya, maksudnya suara saya di sini saya ada notifikasi terus. Your internet connection is unstable. Jadi saya agak ragu gitu. Saya ngomongnya didengar nggak nih sama mahasiswa? Gitu loh, jelas nggak? Oh ya, kalau saya nanya, kalau kamu oke ya. Panas. Itu ya. Oke. Penting di ngertiin gitu. Nah, jadi kan banyak tadi saya bilang, banyak yang aduh, grammarnya takut salah, ini bla bla bla. Anda ketika melakukan komunikasi dengan bahasa Inggris, you do not have to worry too much. Don't have over anxiety, do not overthinking, don't be overthinking. Unnecessary thing, I would say. Kenapa? Karena yang penting itu kan komunikasi kita udah nyampe. Ya udah nih, kalau seumpama Anda ngobrol sama siapa atau ada orang luar Anda, ya udah ngomong aja, nggak usah mikirin grammarnya benar apa enggak, kata-katanya tepat apa enggak, dan seterusnya. Karena itu nanti. Kenapa? Karena rule number 1 in communication, your message is well received. Your message is understood. Selama Anda dipahami atau dimengerti, ya udah berarti komunikasinya udah jalan. Is it clear so far? Oke. Oke, kalau Anda ngerti, tolong kasih saya jempol ya, jadi saya bisa lanjut. Oke, I'm going to continue. So, dari situ kita udah tahu. Nah, sekarang saya mau yang kedua. Sekarang type di chat room aja. Karena kalau itu suaranya takut nggak kedengeran. Sekarang, I want you to type in the chat room on your chat. I would like to know, according to you, or what do you feel that is most difficult? Saya ketik aja deh. Mana sih? Oke. Kamu tinggal lanjutin. Seumpama kamu boleh jawab berdasarkan yang kamu rasakan. Seumpama ada yang jawab kayak gini. To me, the most difficult thing in English is I'm not confident. Satu, boleh. Atau apa lagi? Grammar is hard. Apa terserah kamu. Dan seterusnya. Silakan tulis di chat room ya. Saya mau ke toilet dulu.
Oke. Wah, kayaknya ada yang curhat nih. Kamu sebenarnya bisa satu kalimat aja. Panjang juga nih kamu ya. Nggak apa-apa. Kita lihat ya. Let's take a look at this. So, oh kamu diulang lagi. Kamu langsung aja. To me, vocab. Oke. Oke, grammar berarti ya. Grammar. Apa ini lagi? Vocab, grammar. Gimana cara? Ya, gimana sih cara biar gampang, nggak mesti di short. Oh, ini aja ya. Oke, yang bilang oh gini. Oke, ada yang bilang grammar, vocab. Oh, not confidence. Grammar is difficult. Oke, situation and situational placement. Anita Vivi, before I go on, could you please tell me what do you mean by situational placement? Jangan-jangan Google Translate kamu. Bentar. Karena situasi tempat. Itu maksudnya kan atau apa? What do you mean by situational? Saya, Mem. Ya, Ya, maksud saya seperti kayak misalkan di situasi tempat gitu loh, Mem. Kayak akan grammar yang mana gitu, Mem. sorry to cut. Siapa tadi Firni? Suara kamu kurang kedengeran. Bisa agak apa kencang dikit? Nggak kedengeran. Nggak jelas maksudnya. Gimana situational placement? Nggak apa-apa kalau kamu nggak ngomong. Maksudnya agak susah. Aduh, Inggrisnya gimana ya? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Gimana situational placement itu? What do you mean? Oke, Mem. Jadi kayak maksudnya gini loh, Mem. Misalkan situasi tempat gitu kayak akan bahasa yang seperti apa gitu kan, bahasa Inggris kadang ada yang apa ya, Mem, ada 2 jenis itu, Mem, cuma saya lupa. Apa tuh? Oh, maksudnya diction, pemilihan kata. Ya, seperti itu, Mem, kurang lebihnya. Enggak, pemilihan yang kamu masalahnya ngomongnya situational placement. Bahasa Inggris itu ada dua jenis, maksudnya 2 jenis mana? Perasaan saya selama belajar bahasa Inggris cuma ada 1 jenis deh bahasa Inggris. Apa yang kamu maksud dengan 2 jenis? Saya malah tambah nggak ngerti nih. Apa? Coba bantu saya. Gini loh, kenapa Anda saya minta nulis ini? Nanti kita bahas sama-sama. Gimana cara mengatasinya? Kan Apa ada situation? British sama American gitu, Miss. Apa? Style. Ya, seperti itu, Oke. Mem. Itu style atau accent. That is an accent. For example, when you talk in British, you would say, I can't do this. For example, you can't be like this. So everyone should follow the rules. Nah, itu sama gaya British. Tapi kalau gaya American, standard English. Tapi kalau Australia ada nya nay, ikan gitu, nya gitu loh. Itu style atau accent. Sama kayak kita, orang Jawa punya stylenya sendiri, orang Batak kalau meskipun sama-sama ngomong bahasa Indonesia, tapi kayak orang Batak punya stylenya, kalau orang Sunda dengan apa ngomongnya P gitu kan, dan seterusnya lah. Jadi ada masing-masing gitu ya. Itu namanya style. Oke, thank you Firni. I'll move on then. So masih ke forget the correct pronouns, vocab dan seterusnya. Oh nih. Nulis nih. Kalau yang nggak nulis berarti Inggrisnya fine-fine aja. So I would say speaking, listening. Okay. Speaking, listening, proper pronunciation, the arrangement of words. Is some vocabulary that I know of. Apa tuh? Dan ya. To me, the most difficult thing in English is some of the vocabularies, ya, bukan some of vocabulary. Ntar kamu belajar ntar deh. The vocabulary that I know is different. Itu maksudnya different ya, Satrio. Itu different.
Iya. Oke, ya kalau kamu it's different to a native speaker. We never teach a slang words that native speaker to use to say something. Okay, that is another style. Well, I would say that is a style. So a slang itu nggak akan pernah diajarin kamu kalau di kampus. Kenapa? Karena kalau kampus itu pasti kita kan situasinya akademik. Pasti diajarin kayak bahasa Indonesia. Kamu belajar bahasa Indonesia diajarin bahasa gaulnya. Ya kan enggak kan? Karena memang itu kita belajar dari luar. Dan slang word itu atau slang speaking, style speaking, that only have speaking skill. Ya. Cuma terjadi untuk speaking skill. Okay, now I'm going to explain now. So, Anda tadi sudah menyebutkan beberapa hal. You have mentioned some of the things difficult, such as ada vocabulary, pronunciation, confident, yes, confident issue. Tapi ada juga yang menyebutkan reading, listening, listening, speaking, writing. Ini bukan aspek dalam bahasa Inggris, tapi ini kita sebut sebagai skills in English. Ini adalah skills. Anda belajar bahasa Inggris sebenarnya ujung-ujungnya ya ini. Supaya apa? Supaya Anda punya kemampuan di reading, di skill, di listening, di speaking, dan writing. Jadi ini skill. Kalau Anda kesulitannya, nah cuma di dalam skill ini ada aspek lain yang Anda kesulitan. Kayak vocabulary semuanya. Jadi kalau bicara tentang vocabulary semuanya. Spelling adanya di speaking dan writing. Reading sama listening juga sama. Spelling. Apa namanya? Itu bahasa Indonesianya apa? Ngeja, Miss. Ya, ejaan. Maaf. Maaf ya. Jadi ejaan. Nah, ejaan itu kan nggak cuma di speaking, tapi di writing juga kalau seumpama tulisannya salah, ejaannya salah kan berarti kan? Seumpama kamu ngomong committee. Committee itu kan double E. Kamu cuma double E-nya cuma satu. Berarti salah tulisannya. Dan salahnya nggak cuma di writing aja, tapi di reading, di listening, di speaking, dan writing. What I mean here, actually kalau kamu kesulitan di reading, listening, speaking, writing, ini nanti solusinya adalah ini kan skill. Kalau skill itu solusinya bagaimana? Skill itu ya kamu harus banyak latihan, gitu loh. Kamu harus banyak latihan. Contoh, kemampuan berjalan. Gimana sih seorang anak bisa berjalan? Anak kecil nih, dia pengen belajar jalan. Supaya dia bisa cepat jalan, dia apain? Kan nggak diajarin. Oke, cara berjalan. Itu diajarin cara jalannya kan, latihan. Nah, seperti itu skill namanya. Jadi harus dilatih. You need to practice that skill. Nah, kalau kita bicara aspeknya tadi, nah ini kesulitannya biasanya. Anda kesulitannya di mana? Di skill, seperti itu. Tapi kalau kesulitannya di reading, di vocabulary, nah ini adalah why I am difficult to communicate in English. Ya, kalau Anda bilang I am difficult in English because I am difficult in writing. I have difficulty in writing. Itu skill. Dan Anda nggak boleh bilang difficulty in writing. Skill itu harus bisa. Kasarnya gitu. Karena memang output dari belajar bahasa Inggris adalah skill. Cuma mungkin nanti kemampuan seseorang di writing itu tidak bisa excellent. Karena dia punya kesulitan tadi. Di vocabulary, di spellingnya, etc. Dan seterusnya. Tadi sudah ada ya beberapa vocabulary. Saya notice dari chat room Anda ada pronunciation. Pronunciation. Terus ada apalagi tadi ya? Nah, tadi ada yang saya ini nih. Saya catat. Nah, ada yang saya dapat ini nih. Dari Nazelia, dia ngomong ini. The arrangement of
The arrangement of words. This is actually that we are going to learn for today's topic. Ini yang akan kita bahas. The arranged words. Kadang-kadang kita sudah punya nih vocabnya. Sekarang kita harus kesampingkan dulu pronunciation, grammar. Mungkin kebanyakan grammar. Tadi rata-rata saya banyak baca di chatroom Anda itu vocab sama. Lalu saya punya kesulitan di grammar. Yes. Kenapa grammar itu menjadi sulit? Karena memang pola grammar, karena kalau di Indonesia begini, bahasa Inggris itu pakai sistem grammar. Kalau bahasa Indonesia dia nggak ada sistem grammar. Contoh, Anda ngomong begini, saya makan nasi. Maunya tadi pagi, nanti siang, nanti malam, tetap kalimatnya adalah tadi pagi saya makan nasi. Yang berubah apa? Hanya kata keterangannya saja. The only change that in your sentence is only the adverb. Keterangan waktunya aja. Saya makan nasi tadi pagi, saya makan nasi tadi siang, saya makan nasi nanti malam, saya makan nasi besok, saya akan makan nasi besoknya. Keterangan waktu aja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, there is a change in the verb. Because the verb may have to, the verb change according to the tenses used. Berdasarkan penggunaan tensesnya. Salah satunya, itu cuma satu thing ya, one thing. Cuma satu hal. Dan banyak aspek lainnya. Kenapa grammar itu menjadi sulit buat kita pembelajar Indonesia? Karena memang di Indonesia nggak ada sistem grammar. Sorry ya, agak di-cut sama. Oke, next. So, what udah disampaikan. Yang paling penting dari komunikasi itu apa? Ngerti. Udah kan, ngerti. Selama saya ngerti, ya udah. Yang tadi saya bilang, ada orang luar negeri, dia cewek, Rusia, dia itu kalau ngomong, ini berantakan lah pokoknya susunan arrangement of words-nya. Tapi pertanyaan saya, kamu ngerti nggak kalau dia ngomong di TV tuh? Ngomong apa? Dia bilang itu ikan, dia bilang gini, ikan minyak gitu-gitu. Terus tapi kita ngerti, oh maksudnya ikan goreng. Ngerti kan kita? Artinya di arrangement of words itu yang paling penting dari komunikasi adalah kita ngerti. Itu dulu. So, whenever you are in a situation that you were forced apa ya? You are forced to speak English atau to communicate using English, you don't be anxious. Nggak usah khawatir. Kenapa? Ya udah ngomong aja. Selama dia ngerti omongan kamu, ngomong aja. Karena kita punya kekhawatirannya besar. Kita takut, aduh grammarnya udah bener nggak ya? Kata-katanya udah bener nggak ya? Dan seterusnya. Itu dulu. Nah, sekarang bagaimana supaya bahasa Inggris kita tuh bagus? Ini yang akan saya bahas di sini. Kalau menurut saya, English itu kalau gini, Anda bilang bahasa Inggrisnya gimana caranya? Ada dua hal. Yang pertama adalah correct and kalau menurut saya ini benar dan tepat. Correct and appropriate. Kenapa saya bilang correct and appropriate? Karena kalau bahasa Inggris kita benar dan tepat, ya udah kalimat bahasa Inggris kita dimengerti orang. Karena kalau bahasa Inggris itu benar, pasti dimengerti orang. Yang nggak benar aja bisa dimengerti orang, apalagi yang benar. Kalau bahasa Inggris kamu benar, tapi nggak dimengerti, berarti yang masalah bukan komunikatornya, tapi komunikannya, receivernya yang bermasalah. Oke gitu ya. So, how? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa hasilkan bentuk bahasa Inggris atau komunikasi yang correct and appropriate. One thing, kalau kita komunikasi, kalau kita komunikasi, apa kita keluarkan yang kita produksi atau yang kita sampaikan? Message kita itu dalam bentuk apa? Kita melakukan komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, ngomongnya communication di sini adalah tentu saja verbal. Karena kita bicaranya bahasa. Apa sih yang kita keluarkan? Apa?
Halo. Anyone? Siapa aja boleh kalau ngomong, silakan. Ingat loh, satu penilaian Anda ada di partisipasi kelas. Saya udah ngejelasin RPS kan di kelas Anda? Udah belum? Izin menjawab sudah, Mem. Oh, udah, ya udah. Ayo. Apa yang kita kasihkan? Pesan, berarti kalau komunikasi pesan lah ya. Kita sampaikan tuh apa? Maksudnya dalam bentuk apa kalau dalam komunikasi verbal? Anyone? Kenapa sih muka saya garang ya? Izin menjawab, Mem, bentuknya bentuk kata. Sorry, kata. Oke, word. Anyone else? Izin menjawab, Mem, suara. Yeah. Sorry? Izin menjawab, Mem, suara. Suara. Oke. Ada lagi? Satu lagi deh, biar 3. Saya suka yang ganjil. Karena bukan saya suka, Allah suka yang ganjil. Apalagi satu? Untuk kalimat, Mem. Itu ada yang mau ngomong kayaknya suaranya tidak diridhoi itu. Suaranya kayak lagu, angin bawalah pesanku gitu ya. Suaranya dibawa angin. Oke, word kenapa ya? Suara atau sound. Sekarang kita lihat. Ada 3 sentence ya. Sekarang saya tanya, kan komunikasi kita menghasilkan pesan yang itu yang kita misalnya pesannya apa itu ya. Untuk itu bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi. Kalau saya ngomong gini. Saya ngomong ya, batu, rock, batu, saya rock. Ini ada komunikasi, tapi dipahami nggak komunikasinya? Receiver saya ngerti nggak? Tiba-tiba saya ngomong batu. Halo? Enggak, Mem. Ngerti nggak? Enggak kan? Oke, itu word. Kalau pengertian komunikasi itu adalah word. Yang kedua, kalau sound. Atau saya gini. Bunyi, kamu denger bunyi pokoknya. Ting gitu. Ada komunikasi nggak? Enggak, Mem. Ada nggak? Oke, selanjutnya. Tidak, Kalau Mem. ini yang ketiga. Sekarang yang ketiga. I am thirsty. Komunikasi nggak? Ada, Mem. Maksudnya komunikasi Ada, terjadi Mem. nggak? Maksudnya di pesannya nyampe nggak? Dipahami nggak? Difahami, Mem. Yes. Jadi yang tepat apa? Sentence. Ini kan? Sentence. So when we communicate, we actually message yang kita sampaikan adalah kalau bicara kata, kalau kata tadi saya ngomong tiba-tiba, oke, rock. Atau saya ngomong nyebut nama, seumpama saya nyebut nama Lisa. Banyak banget kan persepsi kan? Dan seterusnya. Apa sih, ngomong apa sih gitu kan? Kemungkinannya adalah orang ngomong ke saya Lisa, atau dia ngomong apa sih, nggak ngerti kan? Soundnya random banget, random. Kita akan bilang random banget sih gitu. Tapi itu ada pesan yang disampaikan? Nggak ada, karena memang nggak ada pesan di situ. Nggak ngerti karena si resipien atau receivernya dia nggak ngerti ini apa yang dikomunikasiin. Nah, oleh karena itu ketika kita berkomunikasi secara verbal ya, yang kita keluarkan atau kita hasilkan, yang kita komunikasikan bentuknya adalah kalimat. So, sekarang tadi kan Anda bilang susah Bu kalau Inggris, banyak orang ngomong kayak gitu. Nah, sekarang udah nggak susah kan? Kenapa? Tinggal kamu bikin kalimat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah how to make the sentence in English. RKI. What is a sentence? Please tell me.
Tell us, bukan tell me. Izin menjawab, Mem. Sentence itu Ya. kumpulan dari kata. Kumpulan dari kata, a group of words. Gini, ya. Oke, kalau a group of words, sekarang perhatikan ya. Oke, ini kalimat bukan? Halo, tadi siapa? Anissa ya? Tadi siapa yang saya tanya? Menurut Anda, ini kalimat bukan? Kan tadi definisi menurut Anda adalah a sentence is, ini yang RKI, tolong fardu kifayah ini kayaknya yang RKI harus ngomong bahasa Inggris. Please. Biar terbiasa, kamu harus ngomong bahasa Inggris. Kan saya ngomong bahasa Inggris nih. Ini kan kelas bahasa Inggris. Ya, yang RKI coba dibiasain ngomong. So, a sentence is bukan cuma RKI, semua mahasiswa. Karena ini ada kelas bahasa Inggris. Tadi tuh yang bilang, saya nggak confident, Bu. Ya ini waktunya Anda untuk confident. Apa? Karena kan kita lagi belajar. Dalam belajar, bikin salah itu normal. Ya, wajar. Artinya kita lagi belajar. Ya udah kalau bikin salah nggak apa-apa. Kita kok kalau bikin salah. Ya, kita lanjutin ya. So, a sentence according to you, it is a group of words. So, I'm giving you here, I'm writing here, Rido work tomorrow like and camera. So, according to you, based on the definition that you have given, oh ya, yang merasa saya ngomongnya terlalu cepat, pokoknya mau interupsi lah, mau nanya, Anda raise hand ya, atau langsung aja buka kamera lagi apa? Buka mic, ngomong aja, interupsi aja. You may interrupt anytime. Just open your mic. Oke, saya lanjutin. Word, Ridho, cuma bla bla bla. Oke, based on the definition you have mentioned, a sentence is a group of words. So I'm giving you a group of words. So, is this a sentence? Siapa aja deh, boleh yang jawab. Anyone? Izin menjawab, bukan, Mem. Bukan. So what is sentence? Yang jawab barusan bukan siapa? Nggak Jihan. kelihatan saya. Hah? Halo? Ya. Ya? Menurut saya, sentence itu a group of words that is arranged. Yang udah disusun gitu. A group of words and apa? Nggak kedengeran. That is arranged. That is arranged. Ini juga udah di-arrange. Ini udah di-arrange. Oh, kalau nggak di-arrange, kalau yang namanya di-arrange ya apa? Disusun kan? Kalau nggak saya susun, yang satu ada di komplek sebelah, yang satu ada di komplek mana, yang satu ada di Depok. Nggak disusun tuh. Jumbled artinya. Mau disusun kayak gimana lagi? Kamu ini udah disusun ini. Ada yang di belakang, ada yang di tengah kan? Ini udah ada yang di tengah, ini udah ada yang di depan, ini udah ada yang di belakang. Semuanya nggak di depan. Oke. Jadi bukan sentence ya. Ayo, siapa yang lebih tahu? Ini definisinya sama kok sama bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu ingat-ingat aja, recall aja waktu belajar bahasa Indonesia kemarin. Sentence itu apa ya? Kalimat adalah sama kok definisinya, nggak berubah. Ada yang googling deh. Penasaran gue. A sentence is googling. Anda kan online. Online. Bisa googling. Oke, silakan. Apa itu kalimat? Yeah, izin, ma'am. Ya. I want to answer. So, You want in to my ask? opinion, a sentence is a collection of words that have a structure. Ini dari googling ya? Boleh nggak dari Google, dari kamu aja? No, it's from, maksudnya kayak from you. Pemikiran saya Oke. sendiri. Silakan lanjut.
Ya Allah, internet. Lagi asik-asik ngobrol aja. Aduh, internetnya kenapa? Yes, siapa tadi yang ngomong? Gali, ma'am. Ya, Gali. Silakan Gali. Ya, jadi sentence itu kayak collection of Gali, words. tadi saya, sorry Gali. Tadi saya Ya. ngomong di awal. Kalau, bentar. Tadi saya What? ngomong ini ya, kameranya kamu nggak nyala kenapa? Oh, yeah. Sorry, I have a connection problem, so I can turn on the camera. Okay, you may continue then. Okay. Yes. So what is your sentence is a collection of words that have a structure. Like there is a subject, predicate, object, and maybe a time. Kalau nulis begini nggak enak nih, enakan di papan tulis. Predicate. Terus apa? And then kayak apa? Keterangan, kayak keterangan waktu gitu. Oke. Keterangan in English adalah adverb. Oke, my next question still on you, Gali. Ini semua harus ada dalam kalimat nggak? I think yes. Yes. Yang lain setuju? Atau ada punya pendapat lain? Silakan. Are all of these aspects must exist in a sentence? Salah gue. Ya, yang lain gimana? Kayaknya waktunya udah mau habis ya. Aduh, selanjutnya ya. Ya Allah, unstable lagi connection. Oke, jadi sentence adalah kumpulan kata consist of, ini juga kata saya nggak tahu ya di internet kayak gimana ngomongnya, tapi ini kata saya. Consist of at least. Yang harus ada itu minimal ini. Ini nggak ada. Ya, at least ada subjek dan predikat. Nah, yang dimaksud dengan predikat di sini ada, ini maksudnya. Minimal ada ini, verb, subjek sama predikat. Jadi susunannya kayak gini. Jadi tadi yang mahasiswa nulis di chat room. Oke. Jadi yang tadi Anda nulis di arrangement of words, berarti kalimatnya kan, saya bingung. Berarti Anda bingung kayak, kalau saya mau komunikasi, pengen ngomong bahasa Inggris, saya susah soalnya kayak nyusun-nyusun kata-katanya susah gitu. I have a difficulty in organizing my words. Makanya pertemuan kita ini, sesi ini tuh topiknya adalah organizing my words. Ini topik kita hari ini. Caranya gimana? Organize your words. Yaitu ketika kita berkomunikasi, yang kita sampaikan itu adalah sebenarnya kalimat. Semua itu kalimat. Cuma kalau dalam bahasa speaking, ketika kita bicara, ketika kita melakukan kegiatan speaking atau skill speaking, berbicara, kecenderungannya kan kita berbicara dengan bahasa kita sehari-hari. Yang kayak contohnya, makan yuk. Anda makan yuk, kenyang. Anda kan pasti ngomong gini, kenyang. Tapi actually, when you were asked that question,
let's eat. Contoh gitu. Kamu kalau ngomong bahasa Inggris kan gini, I am full. Kalau ngomong bahasa Inggris kan pasti gitu kan, I am full. Satu kalimat kan, let's eat, itu kalimat. Makan yuk, bahasa Indonesianya makan yuk. Makanya kalau ketika Anda berbicara atau berkomunikasi bahasa Inggris, mindsetnya di switch, tak gitu. Anda punya mindsetnya dua nih kalau bisa dua bahasa. Kalau bahasa Inggris, Indonesia. Jadi kalau mau ngomong bahasa Inggris, di switch dulu tombolnya tak ke Inggris dulu. Yang saya maksud di sini adalah cara berpikir kita itu juga masuk ke dalam basis polanya basis yang dipakai. Sehingga itu lebih mudah. Kalau Anda menggunakan pola bahasa Indonesia untuk berkomunikasi bahasa Inggris, pasti akan kesulitan. Dan kecenderungannya adalah you will translate your words. Kemungkinannya adalah Anda akan menerjemahkan kalimat Anda. For example, Anda mau ngomong makan yuk. Pasti nggak terjemahnya adalah eat, let's, eat, go, atau pergi makan gitu kan. Si ini kemana? Pergi makan, go eat. Pasti ngomongnya gitu kan, go eat, karena Anda menerjemahkan. So, how to communicate in English? Cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris adalah, yaitu tadi kita berkomunikasi pakai apa? Kalimat. Oleh karena itu, kita tahu apa itu kalimat, menyusun kalimatnya gimana. Menyusun kalimatnya adalah kata-kata yang sudah ada itu dikumpulkan, baru disusun. Subjeknya dulu, baru predikat. Udah gitu aja. Predikat di sini maksudnya verb. Udah gitu aja. Kamu cari predikat verb. Let's eat. Ada subjeknya dulu, jangan langsung go eat. Nggak ada. She goes eating, atau she goes eat, atau she is eating. Nanti kalau masalah grammar, nanti dulu. Supaya harusnya kan she is eating atau she goes. Itu nanti. Yang penting kamu tahu dulu, oh subjek kata kerja. Itu dulu. Subjek kata kerja, subjek kata kerja. Udah sampai di sini dulu. Subjek kata kerja. Is it for? Halo? Ya, aman deh. Tadi saya bilang kalau udah, pokoknya kalau ngerespon saya, kalau umpama udah clear, gini ya, kalau tidak ada interupsi, saya lanjut. Berarti tidak ada pertanyaan dari Anda. Okay, so refer to this situation, I would say that actually, if you want to communicate, ya udah, itu aja. Subject predicate atau subject verb. Nah, kalau saya bilang subjek sama verb ini udah satu paket dan harus ada dalam kalimat. Kan saya bilang tadi consist at least, dan susunannya adalah subjek dulu baru predikat atau verb. Ya, subjek predikat. Ini kalau saya bilang, saya gambarkan seperti ini, kayak pokoknya ini konteksnya fardu ain. Ya, paham ya fardu ain ya? Wajib pokoknya, harus adanya, harus ada subjeknya, harus ada verbnya. But, tetapi ternyata verb itu tidak harus selalu ada di dalam kalimat. Kenapa? Biasanya verb itu dia suka keletihan, dia lelah, verbnya capek. Lalu apa yang terjadi kalau verbnya capek? Biarin aja dia cuti. Biasanya posisi verb ini oleh bisa noun, bisa adjektif atau adverb. Ya. Boleh digantikan sama ini. Ya, kalau verbnya nggak ada, maka digantikan oleh noun, adjektif ataupun adverb. Boleh. Ya. Boleh seumpama. Nah, kalau seumpama kalimatnya tadi yang verb ini. Seumpama kalau yang verb kan gini. Everyday itu disambung apa enggak ya? Saya lupa. Sambung ya?
Oke, sambung ya. Nah, contohnya gini. Rima studies every day. Subjek. Gini kali ya, kamu biar ini kayak anak SMA nih. Saya ngajar kayak anak SMA nih. Ditandain. Underline. Ini subjek. Ini subjek. Ini anaknya. Ini predikat atau kita simpel aja verb. Dan ini everyday. Nah, ini nggak pakai objek langsung. Tapi kalau seumpama tidak ada verb, bisa is a student. Bisa aja. Nggak pakai kalimat, nggak pakai verb. Bisa. Lalu apa yang terjadi? Kalau di kalimat itu tidak ada verb, maka yang harus dilakukan adalah gantinya. Jadi kalau Anda menggunakan salah satu ini, kan tadi saya bilang verb itu bisa tidak ada. Nanti posisinya akan digantikan oleh salah satu dari ini. Bisa noun, bisa adjective ya. Gini, Rima is a student. Ya. Lalu kalau verbnya nggak ada dalam kalimat, terus gimana? Ya udah, kalau Anda tidak ada kalimat di dalam verb, maka gunakan to be. Saya pengen nambahin to be-nya di sini gimana ya? Nggak bisa gini ya? Nggak type sih ya. Ya, kalau tidak ada verb, aduh. Tunggu ya, laptop saya putar. Bisa nggak sih kalau kayak pakai ini? Kalau tidak ada verb, maka tapi ingat di sini kalau verbnya nggak ada, harus pakai to be. Jadi kalau Anda menggunakan salah satu ini, ya, maka harus ada to be. Mana ya? Ya, jadi kalau seumpama nggak ada verbnya, maka harus pakai to be. Harus ada to be-nya. Ya, jadi kalau saya gambarkan kembali antara to be sama verb di sini, ini kayak posisinya kayak Romeo and Juliet. Kenapa kayak Romeo and Juliet? Dia nggak boleh bareng, tidak boleh digunakan bersamaan, tidak boleh muncul berbarengan. Ya kan? Apa yang terjadi pas Romeo and Juliet muncul bareng? Jatuh cinta, terus bisa perang dunia karena memang musuhan, gitu loh. Romeo verb to be tidak boleh muncul bersamaan. Enggak boleh. Ketika verbnya ada, maka to be-nya jangan dipakai. Kenapa? To be kita gunakan, suara saya aman ya, karena to be kita gunakan ketika verbnya itu enggak ada. Jadi enggak boleh dua-duanya di kalimatnya dipakai. Contoh, Anda mau kalimatnya begini, Rima is studies. Salah. Enggak correct. Kalimatnya enggak correct. Benar. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh berbarengan. Salah satu, ketika verbnya sudah ada, to be-nya jangan dipakai.
Begitu juga sebaliknya. Ketika si Romeo hilang, to be-nya muncul. Gitu loh. Karena untuk nemenin salah satu ini, entah noun, adjective ataupun adverb. Contohnya itu tadi, Rima is a student dan seterusnya. Ya. Sampai di sini paham? Jadi harus ada switch gitu, gantian. Nah, tetapi ternyata ada situasi di mana to be dan verb itu bisa berbarengan. Ya. Kapan? Yaitu untuk yang kontinu. Ya kan? Aduh. Untuk yang konteks continuous, kan kalau continuous gini kan dia, verb ing. Gini. Dan untuk konteks yang kedua adalah ini kalau waktunya agak lewat dikit nggak apa-apa ya, bentar ya. Verb ing, verb 3. Ya. Jadi ini, to be sama verb justru harus barengan dia, harus hadir. Fardu gini, wajib hadir bareng ketika untuk dua konteks ini. Yaitu kapan? Ketika kalimatnya adalah continuous dan untuk kalimat pasif. To be harus hadir, tapi perhatikan baik-baik. Verbnya adalah dia spesifik. Verbnya dalam bentuk ing, di sini verbnya kata kerja ketiga. Ya, seperti itu. Ya udah kayak gini. Contohnya apa? Kalau continuous, contoh kalimatnya apa ya? Contoh kalimatnya, yaitu Rima is studying. Study in the, udah Rima is studying aja lah. Biar enggak ini. Sedangkan kalau kalimat pasif, udah ini aja. My books are borrowed. Buku saya dipinjam. Ya udah dipinjam doang. Tahu siapa yang pinjam nggak penting siapa. Oke, ya kalimat pasif. Pasif sedikit aja ya, saya review aja. Saya tidak akan menjelaskan detail. Kalimat pasif adalah kalimat yang dia dibikin dari kalimat aktif. Ya, tapi ingat kalimat syarat untuk bikin kalimat pasif itu adalah ketika kalimat aktif ini punya objek. Harus ada objeknya. Contoh, kalimat ini nih, my books are borrowed. Sebenarnya ini berasal dari kalimat someone borrow my book. Kalimatnya ini kan baik-baik. Ada objeknya nggak? Ada, ini objeknya. Ini adalah objeknya, my books. Jadi kalau dia ada objek, berarti bisa dibikin kalimat pasif. Oke, my books are borrowed. Ibu kok semuanya nggak ditaruh, semuanya nggak perlu. Kita menuliskan by-nya itu, by siapanya, kalau orangnya ketahuan. Maksudnya siapanya ketahuan. Kalau someone kan nggak jelas. Someone, somebody, people, kan nggak jelas siapa dia gitu ya, nggak ketahuan, nggak jelas. Tapi kalau jelas, umpama the policeman, teacher, lawyer, customer, specific, jelas, boleh dituliskan by customer, by the patient, dan seterusnya.
Tapi kalau kayak gini, by-nya nggak usah ditulis. Karena, oke, makanya tadi saya bilang appropriate. Kalau ditulis boleh nggak, Bu? Kalau dibilang boleh atau tidak, boleh. Tetapi appropriate. Is it clear? Hello everyone. Okay, aman. So, do you have any question? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, siap ngetik lagi di ruang chat room. Nanti habis ini saya save ruang chat. Saya kasih waktu Anda cuma 1 menit. Saya akan 10 detik. Literally 60 menit ya. Nanti pada saat saya enter pertanyaannya, saya langsung count waktunya. Oke, yes. Habil, gimana? Izin bertanya, Mem, terkait UTS, kita bahasa Inggris gimana, Mem? Nanti kalau udah selesai kuliah, ntar dulu. Saya masih Iya, siap, Mem. jawab ini dulu. Ntar aja itu ya. Kita lagi ini dulu. Ntar aja itu. Kalau udah selesai kuliah baru kamu nanya. Ini kan masih bahas topik. Oke. Oke, students, silakan di chat room-nya dilihat. Tolong jawab pertanyaan saya. Anda ketik 1 kalimat ya. Ketik 1 kalimat aja untuk menjawab pertanyaan. What's on your mind? Contoh, what's on your mind? Saya bikin responnya adalah I am tired. So everybody has to type now. What's on your mind? Silakan. Itu nggak harus boleh. Nggak harus selalu boleh, nggak harus ya. I'm starving boleh. My back is tiring, good. I'm happy. I'm sleepy, oke. Pakai verb juga boleh ya. Oke, saya minta satu lagi deh, bikin 2 yang verb. Kamu semuanya pakai yang udah dipakai. I'm happy, kok sama sih semuanya? I'm hungry, I'm happy. Yang lain dong. Writing, good. I'm bored. Hopefully you are not bored because of me teaching. I'm full. Nggak harus bilang I am ya. Contoh lainnya adalah I feel good. I feel wanting to eat pizza. Boleh kayak gitu. I feel wanting eating pizza. Okay. I'm starving. Gali, you haven't eaten lunch yet? You're starving. I'm listening. I'm reading a book. Okay. Yes. Almost time now. In 10. Saya akan save langsung ya jawabannya. Jadi saya tahu siapa yang berespon, siapa yang tidak. In 10, 9, 5, 4,
Ya, saya nggak bisa nge-save ya. Oh bisa, oh bisa. Oke, in 3, 2, 1. Okay, thank you everyone for participating and respond to the question. Ya, sudah saya save ya. Oke, di sini masih ada yang kalimatnya masih saya lihat kurang tepat atau salah. Tadi barusan saya ngomong. Jadi penggunaannya masih ingat kata kerja sama to be itu bentuknya apa? Romeo and Juliet kan? Nggak boleh bareng. Tadi ada masih yang nulis ada kata kerjanya, ada to be-nya. Padahal bukan konteks continuous, bukan konteks pasif. Harus salah satu ya. Tadi saya lupa tuh siapa, saya sebutlah namanya. Kamu identifikasi aja sendiri. Kamu tadi nulisnya gimana? Ya. Jadi kalau bikin kalimat itu ada verb sama to be-nya pokoknya nggak boleh bareng kecuali untuk dua situasi ini. Ingat, Anda boleh menggunakan. Jadi nggak ada kalimat yang Rima is study, nggak ada. Ada. Kalau is going betul. Yang maknanya kan kalau continuous itu kan sedang kan? Ya, sedang berlangsung. Ya, seperti itu. Oke? Saya rasa cukup. Ya, sekarang Habil mau nanya apa? Gimana tentang UTS? Mau nanya apa? Izin Mem, untuk UTS kapan ya Mem? Terus sama waktunya Oke. udah lewat Mem. Enggak, jadi gini, Bu Mia juga udah menyampaikan UTS itu boleh minggu kemarin ini, maksudnya minggu ini, boleh juga minggu depan. Saya udah lapor kok. Cuma nanti saya bicarakan dulu sama Bu Mia, saya UTS ini pakai jam apa? Apakah, jadi gini, untuk UTS Anda minggu depan, Anda jadwalnya minggu depan itu offline ya, untuk bahasa Inggris. Anda memang minggu depan offline kan jadwalnya? Halo? Izin menjawab iya Mem. Oke, Anda minggu depan offline. Kita akan ujian offline di lab CBT. Kalau memang nggak ada jadwal tertentu, kan ada jadwal bahasa Inggris. Jadi kita akan ujian di waktunya, bisa masing-masing, bisa enggak. Dan kita akan ujian menggunakan VILC. Jadi pastikan Anda bisa akses ke VILC Anda. Ya, pasti Anda bisa akses ke VILC. Kalau ujian minggu depan, itu jadwalnya kamu ada jadwal di hari apa? Kita ambilnya yang jangan di Senin. Kalau nggak salah Anda jadwalnya Senin ya? Jangan di Senin, di Kamis aja. Kita ujiannya di hari Kamis. Jadi minggu depan kita akan ujian di hari Kamis. Cuma Kamisnya jam berapa, nanti saya bicarakan dulu sama Bu Mia. Ada yang bisa saya bareng langsung. Tapi kalau memang tidak ada, saya akan coba ngatur supaya waktunya bareng. Mungkin saya akan tukeran jam sama dosen lain. Jadi kita akan ujian di hari Kamis. Ya, di hari Kamis akan ada ujian dan di hari Senin Anda kuliah. Akan ada jadwal dengan Miss Sophie. Jadwal ujian nanti akan saya taruh di VILC. Kisi-kisi ya mau lobet. Kisi-kisi. Jadi nggak saya save lagi. Tunggu bentar ya. Ya, bentar, aduh, gimana nih udah mau, ya Allah.
Ya. Oke, ya gitu ya, Habil dan semua. Ini kan ada semua kelas nih. Jadi kita akan Anda akan UTS, nanti baca informasi di VLC. Kita akan ujian menggunakan VLC, so make sure that all of you can access your VLC. Ujiannya sendiri di lab CBT. Ya. Oke. Sudah clear ya untuk minggu depan, dan hari Senin Anda belajar dulu sama Miss Sophie. Nanti kita lihat hari Kamis itu apakah langsung ujian atau ujian deh. Oke, saya rasa cukup sih. Any more questions? Izin menjawab cukup, Mem. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan cek VLC Anda. Saya nanti ngasih tugas di VLC ya. Ada tugas yang deadline-nya itu, Anda TS-nya kapan ya? Deadline-nya hari Sabtu. Deadline-nya hari Sabtu aja deh. Cek VLC ya, nanti saya bikin deadline-nya hari Sabtu. Oke? Any more question? You can material, my learning material. Nah, lu, ini apa? Suara saya jelas nggak? Ini kayaknya there's something wrong with my Zoom application. Jelas, ma'am. Oke, berarti aman ya. So, if you don't have a question, I'll post later the material for today's session and some of the materials. You can check out your VLC. Make sure that every student can access your VLC. If you have problem with the VLC, virtual learning, nanti melalui ketua kelas, Anda list aja kayak siapa yang trouble VLC-nya. Nanti lapor ke Pak Depri, operator VLC di direksi, ya, supaya Anda bisa coba dulu lah di rumah bisa akses VLC. Terus nanti username passwordnya kalau perlu ditulis, karena Anda ujian nanti nggak boleh bawa handphone. Maksudnya handphone taruh di tas, bukan yang nggak boleh bawa handphone.